Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pensi lagi, pencinta seni. Dan alhamdulillah karena banyak yang suka dan banyak yang request di video pensi seperti di episode 4 kemarin, dimana kita membahas konsep desain dari Kamen Rider Kuga. Nah, di episode kelima ini kita akan kembali membahas konsep desain dari Kamen Rider, khususnya Kamen Rider di era Showa. Kita akan membahas dari Kamen Rider pertama sampai ke Kamen Rider di era-era Showa ke Heisei. Tapi saya harus akui kalau mencari materi untuk konsep Art Rider di era Heisei itu cukup lumayan sulit. Dan yang Showa ini pun saya dibantu. Jadi big thanks buat sahabat saya Mas Benny dari channel YouTube Benny Pustaning Tua yang memberi saya materi ini untuk saya bahas di channel ini. Karena ini semuanya materi dari beliau. Dan thank you banget buat Mas Benny atas materinya. Dan kita akan membahas konsep Rider dari Kamen Rider di era Showa. Sebelum masuk ke pembahasan, saya minta bantuan ke teman-teman dengan tekan tombol subscribe dan ramaikan channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, agar teman-teman semuanya dapat terhibur dan bisa bermanfaat untuk kita semua, oke? Nah, kita langsung masuk ke list yang pertama. Rider Henshin. Yang pertama ada konsep awal dari Masked Rider ataupun Kamen Rider pertama. Jadi ini adalah mbah dari Kamen Rider, ataupun ini Legend of Kamen Rider lah pokoknya, yaitu Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo. Di sini ada desain yang berbentuk seperti tengkorak ataupun manusia tengkorak kayak gitu. Dan pastinya konsep awalnya juga berbentuk serangga seperti ini. Jadi ada yang berbentuk serangga dengan motif dan juga bentuk badan yang sama seperti Ichigo yang kita ketahui saat ini. Nah, pada proposal pertama, awalnya Kamen Rider ini dikonsepkan memiliki nama Fire Cross. Seperti konsep gambar seperti ini yang digambar oleh Mori Kataro, di mana awalnya berkonsep seperti pahlawan dengan wajah dan memiliki tanda bintang di bagian helmnya. Setelah konsep barusan, Ishimori Shotaro sempat membuat konsep dengan manusia menggunakan penutup kepala monster dengan tanda api di antara matanya. Berikutnya ada konsep desain, dan ini antara desain Kamen Rider pertama ataupun musuhnya dengan desain tengkorak dan ada mulut manusia di bagian dalamnya. Jadi dia kayak menggunakan topeng tengkorak gitu. Tapi saya rasa ini adalah konsep dari musuh dari Kamen Rider-nya lah. Berikutnya bentuk dari Kamen Rider sudah didapatkan, yaitu berkonsep serangga seperti ini dengan berbagai bentuk wajah serangga dari mulut dan corak. Di bagian bawah mata mendapatkan beberapa versi seperti ini. Jadi sedang mencari bentuk dari wajah Kamen Rider-nya. Berikutnya Ishimori akhirnya mendapatkan desain yang sudah pasti, yaitu bentuk dari Kamen Rider number 1 ataupun Old ataupun Sakurajima atau yang kita kenal sebagai Ichigo dan Nigo seperti saat ini. Ini buat fans Kamen Rider era bapak-bapak pasti hafal nih rentetan bentuk dari desain dari Kamen Rider pertama ini. Ya, sampai muncul Kamen Rider Nigo di pertengahan episode pada film Kamen Rider pertama ini. Oke, kita next. Kita lanjut lagi untuk konsep dari Kamen Rider V3. Pada awalnya mereka mencoba untuk mencari wajah dari Kamen Rider V3 dari yang hanya menggunakan scarf, lalu pada akhirnya ditambah kerah yang tinggi untuk menambah kesan yang cool. Lalu setelah wajah dan aksesorisnya di bagian atas, selanjutnya mereka mencoba mencari bentuk dari kostum secara menyeluruh. Yang pertama ada konsep di mana ada corak ataupun bentuk serangga dari bagian wajah hingga berlanjut sampai ke bagian bawah. Lalu ada versi di mana semua badannya berwarna hitam seperti ini. Dan selanjutnya ada desain dengan pewarnaan di mana bagian leher hingga perut dibuat berwarna merah serta baju berwarna hijau dengan aksen berwarna merah. Kalau diperhatikan, konsep ini seperti pakaian style pada orang-orang di tahun 70-an dulu. Ya, jadi kayak gini konsepnya. Jadi retro-retro gitulah. Pakai jaket, lalu baju di dalamnya seperti ini kira-kira. Dan akhirnya dipilihlah desain dari Kamen Rider V3 dengan bentuk seperti ini. Penampilan Kamen Rider V3 memang dibikin se-stylish mungkin pada kala itu, dimana ada kerahnya, ada scarfnya. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Oke, kita next. Berikutnya ada Riderman. Ini masih satu film ataupun satu series dengan Kamen Rider V3 tadi. Di sini Riderman memiliki konsep yang tetap dari awalnya, yaitu menggunakan helm setengah dengan menampilkan bagian mulut manusianya. Hanya saja di sini bagian tangannya masih separuh hitam dan separuh biru, dan corak segitiga di bagian kepala dan perutnya masih seperti itu. Jadi masih simpel aja. Serta armor di badannya lebih besar dari yang sekarang. Jadi intinya si Riderman ini bentar aja konsepnya, lalu langsung dapat konsep yang fix seperti ini.
Oke, kita next. Berikutnya ada konsep dari Kamen Rider X. Di sini ada beberapa bentuk dari Kamen Rider X. Yang pertama, X dikonsepkan untuk memiliki tema semut dengan bagian antena dan wajah yang mirip dengan muka semut. Dan bentuk semut ini memiliki bentuk tubuh yang kira-kira seperti ini. Selanjutnya, ada bentuk seperti siput, memiliki bentuk helm seperti siput dengan bentuk muka seperti itu. Ya, bukannya mau menghina sih, tapi ini serem banget anjir. Ngeri banget lihat bentuk wajah yang seperti siput ini. Dia kayak agak gimana gitu. Agak aneh ya. Oke, selanjutnya ada beberapa bentuk wajah Kamen Rider X yang serangga banget. Bahkan seperti ada bentuk dari serangga apa gitu ini nih. Lalu ada konsep dari Kamen Rider X. Di sini bentuknya seperti muka lipan. Ada yang tahu nggak ini apa? Seperti ulat gitu ya. Dan berikutnya ditemukanlah tanduk dari Kamen Rider X. Setelah itu disempurnakanlah dan jadilah bentuk dari Kamen Rider X yang kita kenal. Nah, ini baru cakep nih. Bentuk kepalanya sudah ditemukan ya. Lalu setelah mendapatkan wajah dan helm yang ideal, mereka mencoba untuk mencari bagian ataupun bentuk dari Kamen Rider X secara menyeluruh. Yang mana warna awalnya berwarna putih dengan sarung tangan kaki berwarna merah seperti itu. Nah, barulah Kamen Rider X mendapatkan bentuk dari nama yang pas. Dengan konsep nama yang diusung adalah X, maka armornya dibuat memiliki motif X seperti ini dengan seragam warna putih dan aksen di tepian seperti pakaian olahraga. Di bagian scruff disempurnakan dengan garis berwarna kuning seperti itu. Hanya saja sepertinya si X ini menggunakan sarung tangan ataupun sarung kaki berwarna hitam kalau nggak salah. Iya nggak sih? Oke, kita next. Masuk ke Kamen Rider Amazon, di mana konsep awal wajah dari Amazon ternyata pada awalnya menggunakan wajah serangga. Ada beberapa jenis serangga di sini seperti capung, belalang, lalu ada seperti lalat, bahkan ada serangga yang memiliki rambut seperti ini di bagian belakangnya. BTW yang bentuknya belalang ini kalau kita lihat agak familiar gitu ya. Seperti Kamen Rider Decade kalau saya rasa. Dimana matanya berwarna hijau dan ada garis-garis vertikal di bagian mukanya. Iya nggak sih? Atau itu mungkin hanya imajinasi saya aja sih. Berikutnya ada Amazon dalam bentuk yang lebih menyeramkan lagi. Untungnya bentuk seperti ini tidak digunakan. Bayangin aja dia bermuka serangga dan berambut panjang seperti ini. Gak bisa dibayangin sih kalau ini benar dipakai, filmnya bakal kayak apa. Mungkin horor-horor gimana gitu kan, rambutnya acak-acakan, mukanya serangga. Dan berikutnya ada Kapten Suba. Maksudnya Amazon dalam bentuk rambut yang lebih pendek seperti ini. Dan di sini sepertinya konsep gelang di bagian lengan sudah diterapkan. Walaupun belum mirip seperti armlet, tapi sepertinya konsep gelang sebagai sumber kekuatan sudah mulai ditentukan ataupun ditetapkan di sini. Berikutnya Kamen Rider Amazon mulai mendapatkan bentuknya sedikit demi sedikit. Dengan tangan yang memiliki kuku tajam dan duri-duri di bagian tepian tubuhnya. Dan tetap masih menggunakan wajah serangga seperti ini. Intinya Amazon sudah dikonsepkan sebagai Kamen Rider yang memiliki bentuk buas dan menyeramkan. Ada juga bentuk Amazon yang memiliki corak unik seperti ini dan memiliki wajah yang menurut saya itu binatang apa ya? Ada yang tahu nggak ini binatang apa? Dan akhirnya Amazon memiliki bentuk fixnya, memiliki tubuh berbentuk binatang dengan duri-duri di bagian tubuhnya. Cakar yang tajam dengan bentuk wajah yang menyeramkan dan sudah bukan serangga lagi. Katanya Amazon memiliki bentuk dari ikan piranha, di mana piranha sendiri berasal dari hutan Amazon dan di mana nama Amazon digunakan untuk Kamen Rider yang satu ini. Ada juga yang bilang kalau wajah dari Amazon seperti ikan angler, ya nggak sih? Karena ada bagian antena di tengah-tengah matanya itu. Di sini warna dari Amazon memang belum fix, dimana warnanya masih kayak warna biru toska gitu. Dan pada akhirnya warna yang digunakan adalah warna hijau dengan motif kriwil-kriwil berwarna merah. Gimana menurut kalian untuk desain dari Kamen Rider Amazon ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi untuk Kamen Rider ke-6 di era Showa, yaitu Kamen Rider Stronger. Dimana Stronger ini sudah dikonsepkan akan memiliki tanduk seperti Kuwagata. Awalnya lucu, tapi pada akhirnya memiliki bentuk tanduk yang keren dengan banyak bagian lancip seperti ini. Nah, di sini ada sketch di mana Stronger memiliki armor yang sangat besar di bagian bahunya. Seperti ada lancip-lancipnya gitu, ya nggak sih? Ada juga beberapa bentuk tanduk yang mirip seperti Kamen Rider di generasi yang akan datang, yaitu Kabuto. Ya, ada yang mirip seperti Hercules gini lah. Jangan-jangan Kabuto diambil dari sini ya. Dan ada juga beberapa wajah yang sama seperti film Metal Gear Fighter, ada yang tahu?
Jadi kayak ada villainnya, terus ada kayak muka-muka dari film Metal Hero, Metal Vector kalau nggak salah. Dan akhirnya Kamen Rider Stronger memiliki desain yang bagus dan keren. Bukan mau ngatain sih, gambar konsep artnya ini sepertinya lebih proporsional ya kan? Sepertinya lebih proporsional bentuk badan dari konsep art ini ketimbang yang aslinya. Ini kalau di remake atau dibikin versi seperti Amazon Prime pasti bakal masih relate dengan bentuk desain yang seperti ini. Oke, di Kamen Rider Stronger ini memiliki konsep power up, di mana di sini ada beberapa desain dari tanduk Stronger yang memiliki warna berbeda dan pada akhirnya memiliki warna putih dan tambahan warna silver di bagian armornya. Jadi ada bentuk power up dari Stronger ini. Kalau nggak salah namanya Charge Up ya. Dan yang terakhir ada untuk melengkapi Kamen Rider Stronger, ada Human Tackle. Bukan Kamen Rider sih ini. Tapi pada awalnya Human Tackle ini memiliki desain helm full menutup seperti ini, dengan konsep ladybug pastinya. Dan pada akhirnya yang dipilih adalah bentuk dengan memperlihatkan bibir dan kacamata transparan berwarna kuning. Gimana menurut kalian untuk konsep dari Tackle dan juga Stronger ini? Oke, kita next. Berikutnya ada konsep dari Sky Rider. Di sini ada beberapa bentuk wajah yang unik untuk rider yang satu ini. Yang pertama ada bentuk seperti mumi kayak gini. Ini unik dan lucu sih. Berikutnya seperti rider pada umumnya, berwajah serangga seperti itu. Lalu ada yang memiliki bentuk kepala seperti Apollo Gaze. Ini kalau si Sky Rider begini, bisa-bisa kalau ketemu sama Kamen Rider X bisa digebukin, dikirain musuh. Selanjutnya ada bentuk seperti pelayan Mesir gini. Bentuknya lucu ya, kepalanya ini seperti permen gitu. Tapi tetap dengan wajah serangga kayak gitulah. Selanjutnya ada bentuk kepala seperti maling celana dalam seperti ini. Ini bentuknya lucu sih, jadi kayak penutup wajah maling gitu kan. Matanya merah, mata serangga. Kayak Kamen Rider nyolong gitu loh. Dan lalu ada yang berbentuk serangga banget seperti ini. Ini juga keren tapi malah mirip monster gitu ya. Dan berikutnya barulah ada bentuk kepala yang mendekati Sky Rider, di mana di bagian samping matanya ada corak-corak seperti itu. Berikutnya Sky Rider lebih digambarkan seperti memiliki sayap capung seperti ini, dan bentuk kepala belakang yang dibikin memanjang percis seperti belalang. Dan di sini Sky Rider masih mencari warna dan komposisi bentuk badan yang pas. Menurut saya ini keren, walaupun pada akhirnya konsep helm memanjang seperti ini digunakan oleh Kamen Rider Black RX. Berikutnya ada bentuk Sky Rider seperti ini. Saya suka dengan komposisi warna yang kayak gini. Berasa lebih segar aja sih warna hijaunya. Di sana ada warna putih untuk bagian perutnya dan juga ada warna merah untuk kontrasnya. Nah, barulah ada komposisi warna seperti ini. Ya, ada yang berwarna hijau pucat, berwarna kuning, ada juga yang berwarna orange seperti itu. Untungnya tidak ada yang berwarna biru. Kalau berwarna biru malah mirip Doraemon, percayalah, kayak gini kira-kira. Nah, dari komposisi ini ataupun dari konsep art ini, terpilihlah yang berwarna coklat dan hijau seperti ini. Dan dari bentuk yang tadi disempurnakanlah kira-kira menjadi seperti ini. Bentuk tubuhnya dibikin menjadi berotot, dan bagian scarfnya memiliki motif tutul seperti itu. Dan pastinya sesuai dengan namanya memiliki kemampuan untuk terbang, walaupun pada akhirnya, ya mungkin karena teknologi dan keterbatasan pada masa itu, hasil ataupun bentuk ridernya tidak seproporsional bentuk gambar yang seperti ini. Walaupun bentuk dari Sky Rider yang ideal ada di SIC yang pernah kita foto dulu. Kira-kira kayak gini bentuk dari Sky Rider versi SIC-nya. Cukup keren kan? Gimana menurut kalian? Oke, kita next. Berikutnya ada konsep art Kamen Rider Super One, di mana gambar bentuk wajahnya ini sudah hampir menyerupai dari Super One itu sendiri. Bahkan di sini ada gambar desain dari isi dalam tubuh Super One yang berbentuk cyborg, dan gambar ini sering muncul di filmnya itu sendiri, baik di opening ataupun di jalan ceritanya. Jadi gambar dari skema ini sering muncul lah pokoknya. Karena si Super One diceritakan bertujuan untuk menjadi astronot di luar angkasa. Selain skema tubuh dari Super One, ada juga konsep art yang menggambarkan sarung tangan yang menjadi variatif kekuatan dari Super One. Di sini bisa disimpulkan bahwasannya Super One sudah direncanakan dari awal untuk memakai konsep yang kita ketahui sekarang, memiliki kekuatan variasi dari bentuk-bentuk sarung tangannya. Nah, ini ada beberapa bentuk dari Super One yang menjadi konsep dasarnya. Yang pertama menggunakan konsep dari Sky Rider, di mana bentuk dari Super One menyerupai Apollo Gates, dan ada juga yang berbentuk serangga dengan kepala lalat seperti itu. Super One juga pernah digambarkan menjadi konsep human cyborg seperti ini. Kesannya sangat jauh dari serangga, di mana di sini Super One seperti menggunakan kacamata hitam dan memiliki ekspresi wajah yang datar seperti ini. Dari konsep wajah dan mata yang tadi kita bahas, dikembangkan untuk bentuk dan detail dari kepala hingga bagian badan-badannya.
tetap menggunakan bentuk mata seperti itu. Di sini Super One memiliki beberapa variasi bentuk yang nantinya akan dipilih. Ada kostum yang berwarna merah dengan simbol V di bagian dadanya, dan ada juga bentuk kepala dengan garis-garis merah seperti itu. Dan juga ada variasi berwarna merah atau putih dan hijau yang ada di gambar Super One ini. Dari konsep suit seperti ini, yang nantinya akan diadaptasi adalah bagian corak di bagian tepinya. Jadi kayak ada corak dan garis-garis seperti itu. Nah, berikutnya proses penyempurnaan visir mata, di mana visir mata Super One, di mana pada akhirnya balik lagi ke konsep serangga, hanya saja memiliki bentuk yang sama seperti kacamata tadi. Di sini bentuk visirnya yang tadinya melebihi dari wajahnya diperkecil dan dipersempit seperti ini. Ada juga bentuk yang berwarna hijau seperti ini. Dari bentuk ini yang diadaptasi hanyalah bagian corak di bagian visir matanya. Hingga pada akhirnya bentuk Super One mengerucut menjadi warna dominan hitam, silver, dan merah sebagai kontrasnya. Dan jadilah Super One seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi Super One berkonsepkan astronot luar angkasa atau manusia cyber, keren dan juga simple. Gimana menurut kalian untuk Kamen Rider Super One ini? Apakah konsep sebelumnya jauh lebih bagus ketimbang Super One yang saat ini? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada bentuk dari Kamen Rider Z-Cross, di mana bentuk dari Z-Cross sendiri ini ada yang masih berkonsepkan Kamen Rider X. Dan di sana ada sosok wajah yang menurutku mirip dengan Bio Rider di Kamen Rider Black RX. Kalau dari samping seperti ini. Dan ada juga bentuk wajah yang sepertinya menjadi konsep utama atau dasar dari Z-Cross. Nah, ini adalah bentuk kepala yang tadi jika diwarnai seperti ini. Dari kedua bentuk ini dipilihlah bentuk kepala yang tidak biasa ini. Mungkin agar tidak monoton aja sih. Dimana rata-rata Kamen Rider Showa memiliki bentuk wajah yang seperti ini. Jadi semuanya sama. Makanya si Z-Cross ini dibikin agak sedikit berbeda. Selanjutnya mereka menentukan warna dari bentuk Kamen Rider Z-Cross. Di sini ada beberapa bentuk seperti barisan besi, yang mana ini mirip dengan Iron Man Mark 5. Ada yang sependapat nggak? Bagian tepian-tepiannya yang besi-besi berbaris ini. Di sini mereka mencoba menentukan warna dasar dari Kamen Rider Z-Cross. Ada yang berwarna merah, hijau, terus hijau lumut, dan juga ada hijau terang seperti itu. Di sini bentuk beltnya sudah mulai terlihat mirip dengan Z-Cross yang kita ketahui saat ini. Nah, dari warna yang tadi dipilihlah warna merah sebagai warna dasar dari Kamen Rider Z-Cross, dan dibuatlah dengan beberapa pose dan detail yang lebih bagus. Kalau menurut saya ini keren dan simple, tapi masih ada yang kurang kan? Ya, yaitu adalah di bagian tubuh bagian atasnya yang masih polos, seperti tidak mengenakan baju kayak gini. Berikutnya bentuk kepala Z-Cross ini disempurnakan dan dicarilah konsep armor untuk bagian tubuhnya. Pada gambar ini terlihat Z-Cross mengenakan rompi yang padat dan besar seperti itu. Dan kira-kira detail bagian atasnya menjadi seperti ini. Saya rasa ini juga desain yang bagus untuk rompi dan motif besi-besi seperti ini. Jika pada masa itu ada yang namanya upgrade from, mungkin bentuk ini cukup layak untuk menjadi perubahan bentuk dari Z-Cross. Ya nggak sih? Dan pada akhirnya bentuk Z-Cross diperbarui menjadi seperti ini. Tetap menggunakan rompi besi, hanya saja ada bagian-bagian yang berlubang dan berwarna merah seperti itu. Serta konsep besi lipatan seperti Iron Man Mark 5 tadi dibatalkan dan sudah tidak digunakan lagi. Kalau menurut saya, dari awal sampai yang ini, bentuk dari Z-Cross ini keren-keren semua ya. Apalagi yang versi SIC, wah ini badabes banget sih. Bentuk dan proporsinya ini luar biasa sekali. Oke, berikutnya ada beberapa konsep dari Kamen Rider Shin. Yang pertama ada bentuk seperti manusia yang menggunakan helm seperti ini. Jadi ini simple aja sih. Berikutnya ada bentuk yang sepertinya ini mirip dengan Ichigo, dan juga ada bentuk yang menyeramkan dengan wajah serangga dan taring di sana. Dan dari ketiga konsep ini dipilihlah bentuk yang menyeramkan, di mana manusia langsung bertransformasi menjadi monster serangga. Nah, dari konsep tadi barulah dimatangkan oleh mereka, di mana perubahan manusia dari normal pelan-pelan menjadi monster atau serangga, dan bisa dibilang menjadi Kamen Rider Shin. Sama persis seperti adegan di filmnya. Jadi ini gambarnya seperti tahapan-tahapan perubahan manusia menjadi Kamen Rider Shin. Jadi cukup menyeramkan ya. Ya, jadi dari desain ini terbentuklah Kamen Rider Shin yang kita ketahui hingga saat ini. Oke, jadi untuk konsep dari Kamen Rider Shin ini sedikit aja sih, nggak banyak. Oke, kita next. Nah, pada tahun 1994, di mana bentuk dari Kamen Rider Zeto sedang dicari. Pada awalnya Kamen Rider Zeto ini berkonsep seperti penunggu hutan dengan bentuk yang lebih botanical seperti tanaman
dan tanpa mengenakan belt, hingga pada akhirnya berbentuk Kamen Rider Zo dengan pose dan bentuk yang menurut saya keren. Ditambah memiliki scrap berwarna merah yang menjadi kontras pada desain Kamen Rider tersebut. Ini bentuknya Kamen Rider banget lah pokoknya. Keren sih kalau memang si Zeto ini dibikin seperti ini, keren. Jadi si Zeto ini berkonsep seperti Kamen Rider penunggu hutan gitulah. Dan pada akhirnya dipilihlah bentuk dari penyempurnaan konsep yang barusan, hanya saja tanpa belt dan tanpa scrap berwarna merah, dan dimana hasilnya menjadi simple dan juga elegan kayak gini. Oke, jadi si Zeto ini tidak menggunakan sabuk, dimana sabuknya ini diganti hanya dengan bola merah aja yang ditanam di bagian badannya atau di bagian pusarnya seperti ini, membuat Zeto lebih tampak simple dan elegan dan juga lain daripada yang lain. Ini bentuknya Kamen Rider banget sih. Dan yang terakhir ada Kamen Rider J. Sebenarnya ini adalah pengembangan desain dari Kamen Rider Zeto barusan, hanya mengubah sedikit corak dan warna dari Kamen Rider Zeto. Makanya banyak yang bilang Zeto dan juga J ini adalah Kamen Rider kembar. Ya, sama halnya dengan Ichigo dan juga Nigo. Nah, jadi itu dia perjalanan singkat konsep art ataupun early design dari Kamen Rider pada era Showa. Dapat disimpulkan bahwa era Showa ini dominan dengan rider bermotif serangga dan berwarna hijau. Setelah membahas Kamen Rider di era Showa ini, saya keracunan sendiri, pengen memulai mengkoleksi figur-figur di era Showa lagi. Dulu saya sempat beberapa kali lengkap seperti figur SIC, lalu ada SAF masih belum lengkap sih. Cuman mereka semua saya jual untuk kebutuhan makan saya. Oke, dari desain-desain di era Showa ini ternyata panjang juga perjalanan dalam pembuatannya. Walaupun tidak sekompleks dan sepanjang Kuga yang kemarin, di era Showa ini lebih cepat aja sih prosesnya. Atau mungkin konsep art yang kita bahas kali ini hanyalah sebagian kecil yang di-share di internet. Mungkin saja banyak konsep art rider-rider yang tidak pernah dipublish di era Showa ini. Siapa tahu kan? Mungkin si Ichigo perjalanannya panjang banget, tapi yang dirilis di internet cuma ini aja. Mungkin seperti itu. Nah, kalau saya boleh berkomentar, mungkin pada tahun-tahun tersebut teknologi belum secanggih sekarang pastinya. Karena pada tahun-tahun era Showa tersebut teknologi belum secanggih sekarang, makanya bentuk-bentuk ataupun kostum rider-ridernya secara nyata bisa dibilang tidak begitu profesional. Ada yang kepalanya kegedean, ada yang armornya kegedean. Intinya tidak seproporsional seperti di coretan gambar inilah. Ya, itu balik lagi karena keterbatasan pada masa itu loh pokoknya. Jadi mereka belum bisa semaksimal mungkin menciptakan kostum yang ideal ataupun profesional seperti yang saat ini. Tapi di era Showa memiliki warna yang saya bilang tidak bisa dimiliki oleh Heisei apalagi Reiwa. Showa memiliki warna tersendiri untuk Kamen Rider, dan Showa adalah kenangan masa kecil orang tua kita, atau bahkan kita yang masih kecil. Jujur aja sih, saat saya kecil, saya ketemunya itu film Kamen Rider Black, dan itu pun yang sudah menjadi RX. Jadi era Showa ini ada kenangan-kenangan tersendiri untuk orang tua kita ataupun untuk kita sendiri pokoknya. Oke, berikutnya kita akan coba lagi membahas konsep art dari Kamen Rider Black ataupun Black RX ataupun Satria Baja Hitam. Karena video itu akan saya pisahin dari video yang inilah intinya. Nah, untuk yang Heisei-nya saya masih mencoba mencari karena cukup lumayan susah mencari konsep art dari Heisei Rider, kecuali si Kuga kemarin. Mungkin video pensi berikutnya akan balik lagi ke konsep awal pensi, yaitu pencinta seni apapun itu, jadi nggak Kamen Rider melulu ya. Nah, saya akhiri video pensi kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Kalau ada tambahan, monggo banget teman-teman untuk melengkapi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian pun juga tahu informasi tentang konsep di era Showa ini. Dan thank you buat Mas Benny atas materi di era Showa ini, sangat luar biasa membantu. Nah, saya akhiri video ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya diumumkan untuk menemui foto-foto dari Kamen Rider ataupun dari action figure apapun, oke? Jadi kalau teman-teman pengen ngelihat foto-foto ciptaan saya bisa cek di Instagramnya umumkan30. Nah, saya akhiri video ini. Saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.